Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darmat Rosyid dengan NIM G02580 dari kelompok B10. Jadi kali ini saya akan melakukan video mengenai laporan anatomi blok 1.2. Untuk skenario yang pertama itu adalah tentang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri sendi di bagian punggung bawah 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang untuk dalam. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi ossa, ligamenta, artikulasio. Oke, ya. Yang pertama, osnya dulu ya. Jadi vertebrae itu terdiri dari 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbal, 5 sacrum, dan juga 4 coccygeus. Jadi total ada 33 tulang. Nah, kita akan mulai bahas tentang cervical. Dari cervical ini sendiri kita akan bahas ada yang tipikal dan juga atipikal. Kalau yang tipikal itu C3 sampai C6, atipikal C2, C1, dan juga C7. Kita akan bahas dulu C1. Jadi di C1 ini dia ada prosesus transversus nih, kemudian ada juga tuberculum posterius, tuberculum anterius, dan juga ada foramen vertebrae yang gede banget ini. Nah, di prosesus transversus, prosesus transversus, dia ini ada foramen atau lubang. Lubang disebut dengan foramen transversarium. Kemudian juga ada prosesus articularis yang superior dan inferior. Kalau yang superior, dia sini akan berhubungan dengan os occipital di kepala kita. Oke, lagi di VC2. Di VC2 di sini ada yang pertama, di sini ada ini proses odontoideus, yang mana proses odontoideus ini akan menghubungkan dengan VC1 yang membuat ada gerakan gini. Nah, kemudian juga ada sama tadi processus articularis anterior, kemudian ada processus articularis posterior, kemudian juga ada processus transversus. Nih. Juga dia ada processus spinosus. Nih. Jadi tadi VC1 tidak punya transversus spinosus, processus spinosus, sementara VC2 ke bawah dia punya processus spinosus. Ini VC3 dia juga punya processus spinosus, kemudian ada articularis superior, inferior juga ada, kemudian juga ada prosesus transversus, kemudian ada foramen transversus, kemudian juga ada foramen vertebrae. Dan juga di sini ada corpus vertebrae. Nah, di sini VC7 dia ada khusus nih, ada tambahan, ada foramen transversarium accessorius. Nih. Kemudian juga proses spinosusnya dia lebih panjang daripada yang VC tipikal gitu. Kemudian masuk ke torakal. Jadi torakal ya ini transversusnya panjang gini. Kemudian juga ada spinosusnya panjang juga. Ini foramen vertebrae-nya. Kemudian di sini korpusnya. Nah, eh, ini juga sama, dia ada proses artikularis superior dan juga inferior. Nanti proses artikularis itu bakal berhubungan antar vertebra dan vertebra bawahnya, gitu, atas dan bawah. Lumbalis, ini dia lebih gede lagi korpusnya. Terus ada juga foramen vertebrae-nya. Ini prosesus costalis, ada proses costalis juga. Ada juga namanya prosesus articularis zygapopis superior. Kemudian ada juga prosesus articularis zygapopis inferior. Kemudian juga ada prosesus spinosus. Nah, terus kalau yang sakrum, di sakrum di sini ada ala atau sayap. Ini ada sayap sakrum disebut dengan ala sakralis. Kemudian ada lubang, lubangnya disebut dengan foramen. Foramen apa? Foramina. Foramina kan banyak ya. Foramina sacralia anterior dan juga foramina sacralia posterior kalau di belakang. Terus juga ada linea transversar, kemudian ada promontorium osi sacri, kemudian ada juga basis sacri. Nih, gitu. Kemudian ini ada coccygeus, ada 4 tulang nih. Nah, kemudian diskus intervertebralis. Nah, diskus intervertebralis di sini terdiri atas yang pinggirannya ini adalah annulus fibrosus dan juga dalamnya adalah nucleus pulposus. Nah, nanti kalau dia ini akan jadi bantalan dari antar tulang belakang. Supaya apa? Supaya nggak kegerus gitu. Nah, ketika terjadi apa ya, ada beratan
yang menekan dari si tulang belakang, dia ini bisa kegencet gitu. Akibatnya apa? Dia bisa menyebabkan adanya hernia nukleus pulposus atau HNP atau yang kita kenal dengan syaraf kejepit gitu. Dan kemudian artikulasionya di sini ada ini, yang di sini adalah namanya adalah articulatio ancovertebralis. Kemudian juga ada articulatio zygophysialis di sini nih. Nah, kemudian juga dengan costa, dia ada dua, ada costo transverso joint, ya antara proses transversus dan juga costa, kemudian ada juga costo vertebra joint. Nih, ada dua ya. Kemudian untuk ligamentumnya sendiri ada juga beberapa. Yang pertama ini ada intervertebralis ligamentum, kemudian ada ligamentum longitudinal uh, ini posterior, ini yang anterior ya. Kemudian ada juga ligamentum nuchalis atau nuchae. Nah, di sini nempel ke sini occipital. Kalau kalian ingat ada namanya protuberansia occipitalis externa. Itu akan menempel dari ligamentum nuchalis. Gitu. Oke, lagi ke kedua ada dudung nih. Dudung jatuh dari pohon, terus dia susah digerakkan kakinya, kelemahan gerak dan juga kehilangan sensasi sepanjang lengan kirinya. Oh, lengannya. Nah, kita suruh tahu tentang rangkaian dari plexus brachialis gitu. Oke, ini dudung ya. Oke. Nah, plexus brachialis itu adalah yang mensyarafi dari si tangan kita atau regio eh, ekstremitas atau ekstremitas superior kita. Jadi dia dari tulang belakang ya. Ada apa aja sih yang mensyarafi? Ada nervus C5, C6, C7, C8 dan juga T1. Nah, nanti dia ini akan bercabang menjadi ada 5 cabang utama, ada musculus cutaneus, axillaris, radialis, mediana dan juga ulnaris. Ini gambarannya ya. Nah, ini musculus cutaneus di sini, kemudian radialis di sini, median di sini, radialis di belakang, median di sini, kemudian ulnar di sini. Ini radialis nih, di sini, dan ini ulnaris. Nah, nanti otot-otot yang ada di tulang ini akan diinervasi oleh si nervus-nervus cabang dari plexus brachialis tadi. Contohnya di regio deltoid, ini musculus deltoideus itu akan disyarafi oleh nervus axillaris. Teres minor juga diinervasi oleh nervus axillaris. Kemudian di brachium, itu semuanya diinervasi oleh uh, musculus cutaneus. Nervus musculocutaneus dan juga satu lagi yang di T brachiae dia radialis gitu. Kemudian di regio antebrachium ini semuanya diserafi oleh nervus medianus kecuali flexor carpi ulnaris yang diinervasi oleh nervus ulnaris. Kemudian di lamina ini namanya superficial atau lamina luar ya. Kemudian dari bagian dalam lamina profunda dia diinervasi oleh ini nervus interseus anterior. Jadi cabang dari nervus medianus. Kan nervus medianus juga cabang dari plexus brachialis tadi ya. Kemudian juga ada nervus ulnaris untuk bagian yang musculus flexor digitorum profundus. Tuh. Kemudian lamina superficialis bagian dorsal, tadi kan bagian ventral, ini bagian dorsal, itu dia diinervasinya oleh nervus radialis. Kemudian bagian profunda ada juga nervus radialis. Di regio manus ini hampir semuanya adalah cabang ramus dari nervus medianus, kemudian nervus ulna, nervus juga ya nervus ulnaris dan juga nervus medianus gitu. Nah, ini gambarannya ya sama kayak tadi, cuma lebih besar. Nah, adanya kelainan pada atau lesi pada nervus-nervus tersebut akan menyebabkan terjadinya gangguan. Contohnya kalau misalnya di nervus medianus akan terjadi hand of Benedict. Kalau terjadi di ulna dia akan jadi claw hand. Kalau ini nervus thoracalis longus, ini tadi juga cabang dari brachialis. Nih, kalau ingat nih, di sini, nah dia akan menyebabkan terjadinya wing scapula. Kemudian kalau radialis, dia akan vis drop, jatuh tulang tangannya. Kemudian di nervus medianusnya terjepit, dia akan terjadi carpal tunnel syndrome. Kalau di carpal tunnel yang ada nervus medianusnya, dia
kegencet gitu. Oke, terus kita akan masuk ke skenario terakhir, skenario ketiga. Di sini ada Minho, 33 tahun, dia atlet lari cepat. Kemudian dia mengeluh bahwasanya dia eh, nyeri pada tungkainya gitu. Nah, kita akan disuruh regio femoralis, ada osa muskular inervasinya. Untuk osanya ini os femur ya. Yang pertama di sini ada caput femoris yang akan berdekatan dengan eh, acetabulum pada kokse. Kemudian ada fovea capitis formoris, yaitu sama ya, itu yang berdekatannya ya di sini ya. Ini berdekatannya foveanya ya. Kemudian ada kolum 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 femoris di sini. Kemudian ada juga trochanter, trochanter mayor, trochanter minor. Nah, ini trochanter mayor, trochanter minor. Kemudian di tengahnya ada fossa trochanteria. Nah, kemudian trochanter mayor dan trochanter minor ini tengahnya akan membuat linea mana itu ya? Nih, linea intertrochanter atau linea intertrochanter gitulah. Kemudian ada juga corpus femoris, kemudian epicondylus lateralis, kemudian fascias patellaris dan juga epicondylus medialis. Nah, ini kalau dari bagian belakangnya ada condylus lateralis, kemudian ada fossa intercondylaris, kemudian ada condylus medialis, dan juga ada ini linea, ada linea aspera, kemudian ada linea supracondylaris media sama lateral, kemudian ada juga tuberositas glutea, kemudian juga ada tuberositas ada juga linea pectinea. Nih. Juga ada tuberculum quadratum. Nih. Kemudian di region femur, ini untuk yang anterior, dia ada beberapa otot. Yang pertama di sini ada musculus iliacus sama psoas minor et mayor. Ini di sini ya, psoas ya. Terus dia inervasinya oleh origonya oleh kalau iliacus dia fossa iliaca, terus insersionya trochanter minor femoris. Kalau psoas minor dia insersionya sama kayak yang iliacus, tapi di proses dia origonya dari processus transversus corpus discus intervertebralis VTH 11 12 sampai VT lumbal VL lumbal 5. Nah, terus ada juga quadratus femoris. Ini ada 4 nih. Quadratus femoris ada rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis dan juga vastus intermedius. Dari mana aja sih? Ini vastus intermedius, kemudian ini vastus medialis, ini rectus femoris, kemudian ini vastus lateralis gitu. Ini nervasinya dia nervus femoralis. Insersiologinya ini. Kemudian ada juga di bagian samping itu ada musculus gracii, musculus adductor longus, musculus adductor brevis, musculus adductor magnus, musculus obturatorus externus dan juga musculus pectineus. Kemudian dari bagian posterior ini ada hamstring muscle. Nah, contohnya apa aja? Contohnya adalah biceps femoris, musculus semitendinosus, semimembranosus. Nah, kemudian udah. Kemudian intervasinya. Nah, intervasinya ini dari awal di sini di bagian anterior dia adalah nervus femoris, di bagian medial ada musculus obturatorius, kemudian di bagian posterior adalah musculus ischiadicus. Jadi begitulah gambaran dari regio femur. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.